5 mata kuliah paling penting di jurusan IT. Nah, hari ini kita akan bahas mata kuliah apa aja sih yang paling penting dan biasanya jadi batu sandungan buat anak-anak IT. Di konten sebelumnya, kita udah bahas nih, apa bedanya mata kuliah wajib dan tidak wajib. 5 mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Dan berita buruknya adalah 5 mata kuliah ini merupakan 5 mata kuliah dasar yang jadi fondasi dan menentukan kedepannya kalian kuliah IT akan gampang atau kesulitan, bahkan frustrasi dan pindah jurusan. Ya, nah that's why kenapa 5 mata kuliah ini penting banget. Dengan kata lain begini teman-teman, kalau 5 mata kuliah ini Anda dapat jelek, Anda nggak akan survive kuliah IT, pasti rusak aja. Karena dasarnya semua ada di sini. Nah, biasanya kalau udah jatuh di 5 mata kuliah ini, ke belakangnya akan semakin sulit. Ya. Nah, jadi 5 mata kuliah ini Anda harus perhatikan baik-baik. Singkat cerita, 5 mata kuliah ini, balik lagi, 5 mata kuliah ini adalah 5 mata kuliah wajib dan jadi dasar. Nah, ini mata kuliah praktek semua teman-teman. Ini mata kuliah yang ada labnya. Ya. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah algoritma dan pemrograman. Nah, mata kuliah ini kalau saya bilang bukan ngeri lagi teman-teman, tapi ngeri ya. Ngeri itu di atasnya ngeri teman-teman. Ya. Kenapa? Jadi gini, algoritma dan pemrograman biasanya dipelajari di semester 1. Kenapa sebagian besar orang kesulitan di mata kuliah ini? Karena balik lagi di Indonesia itu belum semua anak belajar coding. Belum semua tingkatan sekolah belajar coding. Contoh, Anda waktu SMA, SMP, SD emang belajar coding? Enggak kan? Begitu masuk kuliah IT, ketemu algoritma dan pemrograman, ini full coding. Biasanya banyak mahasiswa IT yang kaget. Kebingungan nih, wah gila, kok susah banget ya? Kok kayaknya abstrak banget ya? Ini bahasa apaan ya? Bahasa alien atau gimana? Nah, biasanya waktu kaget, banyak yang nggak bisa adaptasi nih. Makanya jatuh di algoritma dan pemrograman. Nah, algoritma pemrograman ini dasar dari seluruh pembelajaran di IT. Ini paling dasarnya. Ya. 5 yang tadi semuanya dasar, tapi yang algoritma pemrograman ini yang paling dasar. Jadi kalau awalnya udah jelek, yang 4 ini pasti jelek juga. 4 ini udah jelek, ke belakangnya makin jelek. Nah, jadi Anda perlu perhatikan khusus nih mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi belajar apa sih di algoritma dan pemrograman? Ini akan membentuk logika Anda untuk menjadi anak IT, untuk menjadi seorang programmer. Ya, kalau kita mau bikin aplikasi, dasarnya itu adalah codingnya. Ya, waktu kita mau coding, kita harus pikirin apa? Logiknya dulu. Ya, jadi kalau logiknya aja udah nggak kepikiran, codingannya pasti udah nggak kepikiran. That's why ini penting banget ya. Ini ada di semester 1. Jadi di semester 1 Anda harus perhatikan algoritma dan pemrograman. Semester berikutnya belajar apa? Semester berikutnya ada pelajaran yang namanya struktur data object oriented. Kita bahas 2 ini dulu ya. Jadi setelah algoritma pemrograman Anda udah paham logiknya nih, dianggap udah paham logiknya. Anda masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi. Anda masuk ke mata kuliah yang namanya struktur data. Ya, kalau di struktur data ini lebih kepada efisiensi memori ya, supaya aplikasi yang dihasilkan nggak makan memori terlalu besar ya. Bikin variabel dinamis, bikin variabel yang kalau kita udah nggak pakai kita bisa hapus, itu di struktur data. Lanjut lagi ya, belajar apa nih di struktur data? Belajar gimana caranya kita ngelakuin searching secara cepat, manajemen data secara lebih terstruktur ya. Nah, itu di struktur data. Nah, nextnya setelah itu Anda belajar lagi namanya Object Oriented Programming. Ini juga penting. Kenapa? Karena sebagian besar bahasa pemrograman yang dipakai nanti ketika di dunia pekerjaan itu semuanya konsepnya Object Oriented Programming. Ya, jadi Anda harus paham banget nih Object Oriented Programming. Kalau Anda nantinya mau bisa bikin aplikasi web, aplikasi mobile, kuncinya semua ada di sini, Object Oriented Programming, ya. Nah, jadi ini penting banget teman-teman, ya. Nah, setelah itu ini udah beres,
semester berikutnya belajar apa? Belajar ada yang namanya database. Ya. Nah, balik lagi, aplikasi mana sih yang nggak ada database-nya? Kita jangan ngomong aplikasi deh, perusahaan mana yang nggak ada database-nya? Nggak mungkin ya, minimal perusahaan pasti punya apa? Database customer, database barang, database transaksi, ya kan? Bisnis kan begitu ya, cari customer ya, jualan barang, ada transaksinya, ada pengiriman barang dan lain-lain. Itu semua datanya harus disimpan atau enggak? Harus disimpan. Makanya kalau kita mau buat aplikasi, itu pasti ada database-nya. Oke? Nah, di sini Anda akan belajar nih, gimana sih ngerancang database walaupun nggak sampai advance banget, tapi ini dasarnya. Ya, Anda mau jadi programmer, mau jadi database administrator, mau jadi data engineer, ini basic awalnya. Ya. Nah, terus Anda kalau udah paham database ini, nanti di semester-semester atas Anda mulai belajar nih bikin aplikasi web. Ini nyangkut, ya. Jadi kalau database-nya udah nggak bisa, saya udah bilang makin susah. Ya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Nah, udah belajar database, ada lagi pelajaran berikutnya, pelajaran yang kelima, basic jaringan komputer. Nah, basic jaringan komputer ini menjadi dasar IT infrastructure, ya. Jadi kalau saya bilang di IT itu terbagi jadi dua ranah. Ranah pembuatan aplikasi dan ranah IT infrastructure, ya. Nah, IT infra ini ngurusin apa? Ngurusin server, ngurusin koneksi jaringan, ya, ngurusin port numbernya pakai port number berapa, pengamanannya pakai apa, device-nya pakai apa, dan lain-lain. Ya, atau misalnya disimpan di cloud mana, ya. Dasarnya semua basic jaringan komputer. Jadi ini pasti kepake juga. Balik lagi nih, kalau Anda udah jatuh di 5 mata kuliah ini, jangan ngomong kerja dulu deh. Ya, 5 mata kuliah ini Anda udah jatuh, ini pasti Anda udah setengah mati ngejalanin kuliah IT. Kebelakangnya makin susah. Dan ingat, 5 mata kuliah ini 5 mata kuliah lab, praktek, ya, dengan jumlah SKS terbesar. Dan ini mata kuliah wajib. Oke? Nah, Anda harusnya udah paham apa bedanya mata kuliah wajib dan mata kuliah nggak wajib. Karena saya udah bahas di video sebelumnya. Ya, jadi jangan sampai Anda nggak lulus di 5 mata kuliah ini. Karena ujung-ujungnya Anda jadi nggak bisa ambil skripsi nanti. Ya, dan juga apa? Anda harus ngulang kalau Anda sampai gagal. Karena wajib ngulang nih. Kalau nggak ngulang nggak bisa skripsi. So, Anda harus perhatikan 5 mata kuliah ini, terutama algoritma dan pemrograman. Karena kalau Anda udah kesulitan di semester 1 algoritma pemrograman, Anda nggak akan bisa ngikutin namanya object oriented programming, struktur data, database, dan lain-lain. Karena semuanya ada di logic. Sebelum kita buat sebuah program, sebelum kita buat codingannya, Anda harus pikirin logiknya dulu. Kalau logiknya udah nggak kepikiran, codingannya pasti berantakan. Kalau codingannya berantakan, aplikasinya pasti berantakan. Kurang lebih begitu, teman-teman. Buat Anda yang udah nonton konten ini, sekali lagi perhatikan 5 mata kuliah kunci ini ya, supaya Anda bisa survive kuliah IT, dapat nilai yang bagus dan IPK yang maksimal. Karena ujung-ujungnya ini akan memudahkan Anda untuk mencari pekerjaan. Oke? Sekian video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye!